Oke, halo semua, balik lagi di Hima Motovlog. Nah, sekarang bukan lagi nge-motovlog di atas motor, tapi sekarang gue mau unboxing lah ya. Jadi, gue nih beberapa minggu yang lalu gue abis beli helm baru dan kayaknya udah kelihatan di layar. Jadi sebenarnya ini adalah helm impor ya, bukan brand lokal, dan ini memang masuk ke jajaran helm-helm premium, dan bahkan di mereknya sendiri itu udah termasuk yang levelnya itu high end ya untuk saat ini di Indonesia. Nah, langsung aja, ini dia helm dari Korea, HJC. Di sini udah kelihatan Arva warna biru, puter-puter. Ini nih tipenya nih, HJC Arva 11 Carbon. Nah, nih tuh kelihatan kan. Tapi ini kan cuma fotonya gini doang. Kita langsung ke barangnya. Kita buka dulu nih di sini. Ini sebenarnya unboxingnya tuh nggak bener-bener unboxing, karena ya gue belinya udah ya 2 mingguan lah kalau nggak salah. Dan ini bukan unboxing barang yang belum pernah gue lihat, nggak mungkin, karena gue juga nggak mungkin beli barang yang gue nggak tahu bentuknya gimana kan. Nah, ini dia. Ada warningnya dalam berbagai bahasa. Warning, advertisement, Achtung, dan lain-lain. Oke, pertama di sini gue langsung buka. Sebelum ke helmnya, pertama dia dapet anti-fog merek Pinlock untuk helm ini, dan buatan Belgia nih, kelihatan lah ya, made in Belgium. Nah, terus di sini ada, serius gue nggak tahu apa ini. Ada merah-merah ini, gue nggak tahu apa. Jadi anti-fog ini ya memang untuk biar visor itu nggak berembun gitu. Jadi biasanya kalau misalnya hujan atau lagi macet atau lagi pelan gitu, terus kita lagi nutup visornya kan suka berembun ya, pasti pada tau lah anak-anak motor mah. Nah, terus ini di sini ada chin guard atau chin curtain. Jadi dia dipakainya di sini. Dan ini bisa dilepas pasang, itu buat nahan angin dari bawah, helm bagian bawah. Oke, di sini juga ada visor clearnya. Jadi visornya ini emang udah diganti, pakai ke visor dark smoke. Nah, jadi helm ini untuk di tipe ini, gue nggak tahu di tipe yang lain kayak gimana. Tapi kalau untuk di tipe ini udah dapat 2 visor. Ya, visor clear sama visor dark smoke gitu. Nah, terus di sini juga ada ini tempat penutup slot speaker yang ada di dalam helmnya ya, untuk intercom. Nah, gitu. Tapi ini udah dilepas, meskipun gue juga nggak pakai intercom, belum beli. Nah, terus di sini nih ada manual booknya juga. Di sini ada stiker dari HJC official. Di sini ada buku-buku kitab yang kayak gue juga males bacanya gitu. Cuma yang jelas di sini dapat stikeran. Banyak juga stikernya. Banyak kok ini stikernya, dan ada yang kayaknya ini timbul gitu sih. Keren. Nih, carbon fiber, yoi, gitu. Oke, kita langsung aja kali ya ke main course-nya, yaitu helmnya itu sendiri. Ini biar nggak berantakan, gue beresin dulu. Nah, kalau berantakan males banget liatnya.
Oke, gue tutup. Kita langsung ke helmnya, dan ini dia helmnya. Dibalut dengan tas warna hitam bertuliskan logo HJC, dan tipenya Arva. Apa nih tulisannya? Oh, ketutupan ini, ketutupan tali nih, logonya Arva, logo R ini Arva, terus tulisannya performance reinvented, Oke, langsung aja. Ini kayak tasnya nih bisa dipakai buat jadi backpack gitu deh. Ya kalau ngide aja sih. Nih, langsung ke helmnya. Gila. Nih helmnya karbon. Kelihatan kan? Atau perlu gue deketin lampunya? Nah, kelihatan lah ya. Tuh. Gila ya. Karbon. Jadi ini tuh helm HJC Arva 11 karbon. Dan ini helm brandnya dari Korea. Langsung aja nih kita bahas fisiknya. Di sini visornya yang tadi, visor dark smoke-nya, yang bawaan clear-nya, ini juga bawaan sih. Tapi yang clear-nya itu udah diganti pakai yang dark visor ini, dark smoke. Terus langsung aja nih, sistem mekanisme buka tutup visornya tuh di sini ada penguncinya. Jadi nih kita buka step-step buka visornya ya. Ada berapa langkah gitu. Oke, ini paling atas dia kayak ada pembedanya sendiri. Jadi dia kayak ada nguncinya sedikit di paling atas ini. Nah, di paling atas ini gunanya untuk ngelepas visornya, dan ngelepas visornya gampang banget sebenarnya. Tapi nggak usah gue peragain. Jadi kita hitung aja berapa kali dia bisa naik turunnya. Kayak ini visornya 1, 2, 3, 4, 5 plus lock. Tuh ada bunyinya. Nah, cara bukanya di sini. Ini ada apa namanya? Pernya yang bisa dibuka gini. Terus baru diangkat. Tapi kalau misalnya dikunci, ini diangkat-angkat nggak bisa, dia ngunci gitu. Nah, terus ventilasinya ada di depan sini. Ini 1 dicongor, 2, 3, 4 yang ini, terus 5, 6. Nah, yang dicongor ini yang kiri kanan yang nggak bisa dibuka tutup ya. Tapi untuk di versi Arva 11 Pro nya, dia di dalam sininya, di dalam dagunya ini, itu bisa dibuka tutup gitu. Nah, terus untuk ventilasi intake-nya di depan sini, sistemnya itu scroll, dan bisa beberapa kali juga sama kayak visornya, dan ini bisa 4 kali ya. 1, 2, 3, 4. Nah, cuma kayak kalau gue nggak peduli amat bisa berapa kali, yang penting bisa buka sama tutup sih. Terus kalau yang di sini, di pelipis ya, di pelipis mungkin itu buka tutupnya digeser kiri kanan. Nah, gitu. Terus exhaustnya keluarnya ya biasalah ya, yang bagian sini
Sini kiri kanan ada, terus di sini juga ada gitu. Dan gue beli helm ini juga karena dulu tuh gue nggak suka helm HJC ini, nggak pernah tertarik karena bentuknya juga cuma gini doang, nggak yang kayak AGV gitu yang lancip-lancip sangar-sangar gitu. Tapi ini gini doang, lebih kayak ramah gitu. Dulu gue nggak tertarik, tapi gue pernah sekitar 1,5 tahun yang lalu mungkin, gue pernah nyobain HJC Carbon ini juga. Dan wah, ternyata fitmentnya tuh di gue pas banget gitu. Waktu itu gue pakai nyobain ukuran M, dan di ukuran M itu gue ngepas gitu. Bukan ngepas ya, cuma longgar sedikit banget. Dan kebetulan di beberapa minggu yang lalu ini gue beli second ya, dan gue beli dari temen gue yang kebetulan dia pakai helm ini di ukuran S. Nah, nih ukuran S. Nah, normalnya orang kalau beli HJC Arva 11 ini biasanya tuh upsize. Jadi misalnya dari biasa pakai ukuran M, belinya ukuran L gitu. Karena emang busanya tuh tebel gitu, padet gitu busanya. Nah, biasanya tuh orang jadi upsize. Nah, gue yang aslinya S, tapi kayak kepala gue nih agak S-nya tuh S kecil gitu. Jadi di M-nya HJC itu masuk, di S-nya juga masih masuk, dan lebih rapet lagi di S-nya ini. Jadi pas gue cobain, wah enak banget. Asli ini buat orang-orang kepala kecil nih, kayak baru ngerasain helm yang ngepas itu enak banget sebenarnya. Jadi buat kepala-kepala kecil ya kayak gue gitu, HJC sih bisa jadi pilihan sih. Cuma sayangnya emang bentuknya nggak variatif, nggak sangar-sangar gitu yang kayak AGV, Suomi gitu-gitu. Bentuknya ya ramah lah gitu kan. Tapi enaknya helm bentuk ramah gini bisa dipakai di motor apa aja gitu, nyambung aja. Terus di belakang sini ada ini reflektor nih. Jadi kalau misalnya kesorot lampu ya mantul gitu ya. Gitulah. Faktor safety juga. Di sini dia pakai double D-ring. Strapnya ini pakai double D-ring. Dan double D-ringnya ini kuncinya tuh, besinya tuh warnanya emas. Ada tulisan HJC-nya. Perpaduan yang keren menurut gua. Terus di sini juga dia ada emergency release-nya di sini. Jadi kalau apes, kecelakaan, ini bisa dibuka dan helmnya bakalan bisa lepas lebih gampang. Gitu. Ada ini juga apa namanya? Nose guard-nya yang agak lumayan tinggi. Cuma karena sebelumnya gue pakai NHK RX9 yang punya nose guard yang lumayan tinggi juga, jadi gue langsung kebiasa dengan helm ini. Ya sebenarnya kalau untuk video sekarang ini gue cuma mau ya unboxingan helm baru ini aja, helm baru gue ini aja gitu. Oh ya, satu lagi, gue lupa bahas soal ini, tapi ini penting sih. Nah, ini untuk di tipe ini dia punya logo di sini, dan di sini tuh 3D dia. Bahannya tuh kayaknya karet. Masalahnya gue pernah lihat beberapa kasus helm dengan logo yang 3D ini. Ya ini keren sih emang sih, dipegang juga berasa gitu. Cuma gue pernah lihat salah satu brand helm bentuknya begini. Gue bukan merendahkan ya, cuma gue pernah aja gitu. Dia tuh punya logo timbul juga kayak gini, dan lemnya tuh kayak ya udah gitu. Terus logonya lepas gitu. Aduh. Helm yang gue maksud ini agak jarang di Indonesia sih. Banyaknya ada di sana gitu.
pokoknya 3 gini lah. Cuma mudah-mudahan yang ini enggak lah ya. Ini sih gue rasa sih rapet banget, terus dimensinya juga besar, jadi berkatnya bisa lebih bagus gitu. Terus di belakang sini juga ini ada logo Arva ya, ini Arva. Dia juga mirip kayak yang depan, dia punya tekstur yang beda sama shellnya. Iya, ini kayaknya sama karet juga, sama kayak yang depan sini sih. Gitu. Sebenarnya itu aja, tapi sebenarnya itu aja, tapi nggak cuma gitu aja. Karena gua bakalan ngebahas helm ini lagi dalam bentuk review secara jujur pemakaian helm ini. Kurangnya apa, lebihnya apa. Dan yang jelas sih kalau lebihnya, kalau gua spill sekarang sih, ini bobotnya ringan banget. Dan helm ini tuh termasuk dalam jajaran helm-helm teringan saat ini gitu. Tapi gitu aja. Selanjutnya mungkin dalam 1 bulanan gue bakalan bikin reviewnya secara jujur. Entah formatnya gimana, gue sambil motoran atau gue bahas kayak gini lagi, gue belum tahu. Tapi yang jelas bakalan gue bikin videonya kayak gitu. Jadi buat yang mau beli helm HJC Arva 11 ini juga, khususnya yang karbon ini, jadi bisa tahu dulu gitu sebelum beli, biar nggak ada penyesalan sebelum beli ya kan. Nah jadi udah gitu aja. Thank you banget yang udah nonton. Subscribe biar lo nggak ketinggalan video review jujurnya, meskipun sebenarnya banyak sih, bakalan udah banyak video-video yang ngebahas itu. Cuma pasti itu semua subjektif, dan termasuk gue juga bakalan nge-review helm ini secara subjektif juga. Jadi pasti nggak sama orang lain gitu. Jadi subscribe aja biar nggak ketinggalan, karena gue pasti bakalan bikin videonya. Ya sekitar 1 bulanan lah dari video ini tayang. Jadi gitu aja. Thank you lagi yang udah nonton. Himamoto Vlog out.